dikutip dalam kitab I'anatul Talibin, ya, I'anatul Talibin. Tebal kitabnya, ke 4 biji, benar. Nah, di situ dijelaskan, disebutkan. Berikutnya cukup lah. Supaya kita tahu jene besok hari Asyura, ya. Hari Asyura kita tahu sudah. Jadi siang besok nih, malam ini kita malam Tasu'a nih. Nah, malam besok malam Asyura. Tasu'a itu artinya 9 Muharram. Asyura 10 Muharram. An Abi Hurairah, diriwayatkan daripada Abi Hurairah. Abi Hurairah itu siapa namanya? Tahu lah. Siapa haramnya Abu Hurairah kan? Kalau kada salah namanya Abdurrahman gitu kan? Ya, sama lah kok. Nah, itulah untungnya nama aku ya. Nah, sekarang nama Abdurrahman itu kada keren lagi ya. Ya ketinggalan zaman sih. Apa-apa lah. Mira. Qala Rasulullah, berkata Abi Hurairah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, iftaradha ala Bani Israel, Allah telah memfardukan terhadap Bani Israel. Bani Israel ini bengak-bengak zaman dulu itu nih, ya. Bengak orangnya. Gak yang bengak lah, yang baik-baik lah. Tapi banyak bengaknya nih Bani Israel. Dalam Quran Bani Israel banyak diceritakan. Allah fardukan terhadap Bani Israel saumon, puasa. Nah, jadi Bani Israel itu ada puasanya dia. Mana dia? Saumu yaumin fis sanah, puasa sehari dalam setahun. Nah, nyamannya Bani Israel. Jadi dalam setahun dia wajib puasa cuma satu hari cuman. Kalau kita udah udah lahal loy, kurus-kurus, ya dah, puasa ulang 30 tambah jadi kerempeng kita. Ya dah, Bani Israel tuh karena kanal, ya karena kanal badannya tuh besar-besar orangnya. Puasa setahun cuman siko aja. Ya dah, saumu yaumin fis sanah wa huwa yaumu Asyura, yaitu hari Asyura. Hanya puasa hari Asyura itu puasanya orang Bani Israel hari Asyura. Besok hari Senin ya. Nah, siapa anak puasa makanya bangsa budaya. Ya, apalagi bandar kawan kalau puasa boleh. Nah, bawa ngopi nanti ada nih sunat bawa kawan ngopi ada nanti. Wa huwal yaumul asyir, hari Asyura itu adalah hari yang ke-10 minal Muharram. Lalu kata Nabi, fasumuhu. Kalau begitu kata Nabi, hai kita umat Islam yang akhir zaman, umat Nabi Muhammad, kata Nabi, fasumuhu, puasalah kita semua. Nah, fasumu kata Nabi, puasa olehmu akan itu hari Asyura. Ayo kita puasaan kata Nabi. Setelah itu kata Nabi, wa wasi'u ala iyalikum, luaskanlah atas belanja keluargamu. Ya, luaskan belanja keluargamu. Jadi mau hari ini belanjanya 10.000, nanti hari Asyura 20 ya. Lipatkan ya. Siapa yang nyuruh? Nah, Nabi. Nanti ada keutamaannya di belakang. Untuk diri, untuk anak, untuk orang tua, ya itu lebih utama tuh. Ya, nah, keluarga yang dia dulu. Sebab bersedekah sama keluarga itu 100.000 pahalanya tah. Ya, 100.000 ke 1.000 Pak. Kalau bersedekah orang itu 10 aja. Sedekah orang lain 10, tapi wan keluarga 1.000 pahalanya. Awan ulama, awan kiai kalau salah 100.000 pahalanya. Kalau ada silakan cari kitabnya lah. Nah, luaskanlah olehmu terhadap keluargamu belanjanya pada hari Asyura itu. Fihi pada Asyura. Fa innahu kata Nabi, sesungguhnya man wasa'a fihi ala iyalihi, siapa yang meluaskan belanja keluarganya pada hari Asyura, wa ahlihi, ya pada keluarganya, ahlinya, min malihi, dari hartanya. Hartanya jangan ngambil harta orang, jangan. Ya, harta sendiri. Ya, niscaya wasa'allahu alaihi sa'ira sanatihi,
maka Allah akan luaskan terhadap dia dalam setahun itu akan rezekinya. Nah, jadi rezekinya diluaskan setahunan. Ya, insya Allah duitnya kan putus. Kalau putus adalah ada laku. Ya, paham lah, ada paham. Nah, Allah luaskan setahunan itu. Fasumuhu, puasa olehmu kata Nabi. Fa innahu, karena sesungguhnya hari Asyura itu kata Nabi, al-yaumul ladzi taballahu fihi ala Adam. Allah menerima taubatnya Nabi Adam yaitu pada hari Asyura. Nabi Adam itu 40 tahun taubat. 40 tahun dia taubat. Dia baru ketemu sama bininya. Nah, 40 tahun Nabi Adam dilempar di India, bininya di Jeddah. Dari surga itu dijatuhkan di India sana. Nah, pengarangnya nehi kan? Nah, Siti Hawa diturunkan di Jeddah. 40 tahun yang nyari bininya. 40 tahun. Nah, diterima taubatnya Nabi Adam. Kalau Nabi Adam sampai ke Makkahnya diterima taubatnya 40 tahun toh. Nabi Adam tuh sujud sampai tumbuh rumput. Ketika Nabi Adam tuh sujudnya nangis saking banyaknya tangisnya. Rumput-rumput tumbuh kalau nya sujud lama tuh berarti dah berminggu-minggu sujudnya dah kan ya, saking masalnya makan buah dia padahal bukan karena dia tuh. Kita terima kasih wan nenek kita tuh sebenarnya. Kalau ada dari kita bisa main HP ya lah, ada main game yang mana tuh ternyata ibu putar-putar itu ada tuh. Terima kasih lawan Nabi Adam ya. Gimana kita? Terima kasih. Nah, Nabi Adam diterima taubatnya pada hari Asyura. Wa asbaha safiyan, ya. Maka jadilah Nabi Adam ketika diterima taubatnya bersih dia daripada dosa. Ketemu dia sama bininya di mana? Jeddah ya, di Arafah ya. Jeddah itu artinya Jeddah itu nenek moyang. Nah di situ Siti Hawa tuh diturunkan Jeddah kan dinamai Jeddah itu Siti Hawa turunnya di situ. Jeddah itu artinya nenek perempuan. Jeddah itu artinya nenek perempuan. Siti Hawa turunnya di situ yang dinamainya Jeddah. Ketemuannya di mana? Di Arafah sama lakinya 40 tahun itu bisa. Untung ada jembah harimau lah. Jembah adalah harimau kecil. Nabi Adam itu ganal. Nabi Adam itu tingginya 30 hasta. Semeter itu 2 hasta. 30 hasta berarti Nabi Adam itu tingginya 15 meter. Nah, 15 meter wanilah harimau. Ada berani gini kan ya cuma. Ya. Berani harimau. Lebarnya 7 hasta. 7 hasta itu berapa? 3,5 meter. Nah, Nabi Adam besar. Nenek kita tuh. Wa rafa'a fihi Idris. Sudah cukup waktunya nih. Mengangkat Allah pada hari Asyura Nabi Idris makanan aliyan, ke tempat yang tinggi. Nabi Idris waktu itu apa? Nah, jalan-jalan masuk ke surga dan masuklah, ya kan? Nah, diangkat dia tuh sampai ke langit. Itu hari Asyura kejadiannya. Hari Asyura. Bahkan dalam riwayat Nabi Idris sekarang masih hidup. Berapa nabi yang masih hidup? Berapa? Ketiga, ya. Yang pertama Nabi Isa ya, diangkat Allah. Kedua Nabi Idris. Yang ketiga Nabi Khidir, menjaga lautan. Nabi Khidir ya. Bisa lah ketemu Nabi Khidir, bisa. Minta abadu alam Allah. Bisa ketemu Nabi Khidir ya. Khidir itu artinya hidup, hijau. Jadi Nabi Khidir itu kalau dia berjejak, kalau dia lewat di tempat rumput-rumput yang mati, itu rumputnya jadi hijau. Nabi Musa mencari Nabi Khidir yang dibawanya apa? Ikan kareng. Nah, ikan kareng taruh di atas batu besar, hidup ikan karengnya. Nah, ini ada Nabi Khidir. Jadi yang mati, pohon itu mati tampaknya hidup, pusat-pusatnya hidup. Ya. Tangan kalau mati tampaknya hidup tak. Ya, Nabi Khidir, sakti Nabi Khidir. Sekarang dia masih hidup.
menjaga laut, menjaga lautan. Jadi kalau ada orang mati di laut, kadang ketemu itu yang nolongnya, yang ngangkatnya, yang nyolatinya Nabi Khidir. Mati di laut boleh, bilang aja. Kira, Nabi sembahyang Nabi Khidir, silahkan mati di laut. Ya, Nabi mati di laut dong, lengah. Ya, 2 kali lemas. Yang keempat Nabi sholat. Ya, dapat hadiah. Nih kopi. Ini Nabi sholat. Nabi sholat. Di madrasah itu lo belajar. Nabi yang masih hidup, Nabi sholat. Nabi Isa sudah Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi siapa deh? Nabi Ilyas ya, yang menjaga daratan siapa? Nabi Ilyas ya, Nabi Ilyas kan? Nah, dia masih hidup tuh jaga daratan, jaga lautan Nabi Khidir. Nanti setiap musim haji dia ketemuan di sana tuh, di Mekah ketemuan. Jadi beliau tuh setiap tahun naik haji. Maka orang yang naik haji itu punya potensi bisa ketemu Nabi Khidir. Ya, kira aneh kalau Nabi Khidir. Awas kalau bini orang. Banyak ceritanya nih. Nah, diangkat Nabi Idris ke tempat yang tinggi. Wa akhraja Nuhan. Nabi Nuh keluar. Ya. Apa keluar maksudnya selesai dari banjir tuh. Selesai banjir itu. Nah, hari Asyura. Wa naja Ibrahim minan nar. Keluar Nabi Ibrahim dari dibakar oleh Namrud. Dibakar dari api yang berkubar itu. Keluar Nabi Ibrahim. Itu juga hari Asyura. Wa anzalallahu bihi Taurat ala Musa. Kitab Taurat diturunkan pertama pada hari Asyura. Wa akhraja bihi Yusuf minas sijni. Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara hari Asyura. Ingat tuh? Ingatlah. Tadi ingat ya Bapak. Warada fihi ala Yaqub basarahu. Allah balikkan penglihatan Nabi Yakub juga hari Asyura. Nabi Yakub tuh buta, tapi kada buta yang buta kalau cerita Israiliyah tuh buta matanya, tapi kalau dalam kitab yang lain tidak. Butanya tuh rabun hayaman gitu. Rabun hayaman tuh ya Pak, rambut senja katanya. Nah, rabun senja kayak gitulah orang lebih. Kalau buta itu aib bagi nabi-nabi itu ya. Aib bagi nabi-nabi. Nabi itu tidak ada aibnya lah. Bagus semuanya nabi-nabi itu. Jadi rabun saja. Nah, kayak menyembuhkan Nabi Yakub ayat apa? Nabi Yakub menyembuhkannya pakai gamisnya Nabi Yusuf. Apa hebatnya gamis? Kenapa hebatnya? Itulah benda saja kalau berkawan sama orang hebat jadi hebat. Ya, baju gamis itu apalah baju gamis? Apalagi baju orang zaman bahari. Benangnya entah dari apa entah. Paling benang biasa-biasa kan mungkin, ya. Kada semantap-mantap benang-benang sekarang itu bagus licin. Kata nenek moyang kita bahari kasar-kasar kain zaman dulu tuh. Kalau makai ini kalau keringatan tuh gatal katanya, ya kan? Nah, tapi karena walaupun apa bentuknya berkawan dengan orang yang soleh, apa kawannya? Nabi Yusuf yang makai tuh. Kan jadi gini hebat, direndam oleh Nabi Yusuf, usapkan orang abahnya, sembuh penglihatannya. Baju bisa hebat kalau berkawan dengan orang hebat. Sendal Nabi Muhammad, naklun Nabi itu di kopiahnya, dia mana ada nih, kopiah sebelumnya ini lain tuh, yang apa namanya? Itu naklun Nabi itu di kepalanya kan. Kenapa? Maka hebat sendal tuh. Nabi Muhammad yang makai. Bahkan ketika itu sendalnya itu dalam riwayat ikut Isra Mi'rajnya Nabi. Ketika dia ketemu dengan Allah, sandal itu 4. Jadi sandal Nabi jadi hebat. Kenapa? Dipakai oleh orang yang hebat dan berteman dengan orang yang hebat. Siapa? Allah. Berdekat dia dengan Allah. Sandal kita hebat jadinya. Makanya ada tuh yang meriwayatkan tuh, siapa orang katanya yang memandang gambar na'lun Nabi itu hendak pergi, insya Allah dalam perjalanannya Allah selamatkan. Apalagi dipakai kopiah oleh
dia nah. Oh ini apa nih? Ya, kalau juga maklum Nabi dia. Ya. Kalau anak penangisan loh, anak di bawah itu bagus loh. Insyaallah angke penangisan. Kada bisa guring malam taruh tuh gambar sandal Nabi tuh. Ya, orang macal kalau kan sandal atau kalau pambeh macal ya. Nah, boleh lah kita, boleh. Ya boleh kita minta tawasul melalui sandal Nabi boleh ya. Yang menyelamatkan Allah bukan sandal kan ya. Ya kan kita minta berkah Nabi gitu ya. Kita tawasul. Walaupun banyak orang kada percaya wan tawasul ya. Allah nyuruh bertawasul dalam Al-Qur'an itu ada ya dalilnya. Udah hafal. Ya. Terus dulu. Warada fihi ala Yaqub basa wa fihi kashful durri ala Ayyub, dihilangkan kesusahan Ayyub. Ayyub itu susahnya apa? Nabi Ayyub apa? Ibu anu ya berkoreng ya. Dalam riwayat kan dalam cerita tuh berkoringan Nabi Ayyub ya sakit tuh sakit. Nah itu dihilangkan ke hari Asyura. Wa fihi akhraja Yunus min batnil hud, Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan hud ya. Itu juga pada hari Asyura. Wa fihi falqul bahri, pada hari Asyura terbelah lautan di Bani Israel. Siapa yang belah nih? Nabi Musa. Kita hari Asyura tuh melawan Nabi Musa ya, Fir'aun menang. Nah, terbelah lautan tuh. Ini katanya lautan terbelah ini diteliti oleh orang tuh. Kan ada di Al-Qur'an nih. Teliti sekarang oleh orang tuh. Ada kayak magnet situ ada situ. Ya, kayak magnet. Sama lah bulan dibelah oleh Nabi Muhammad tuh ada juga. Tanya Neil Armstrong kan yang naik ke langit ke bulan tuh coba. Itu melihat tuh bekas bulan terbelah tuh. Ya. Nggak percaya naik hak. Kayak layangan naik. Berpegang di layangan awan naik ya. Wa fihi ghufira li Daud dzambahu, pada hari Asyura Nabi Daud diampuni dosanya. Apa dosa Nabi Daud? Panjang kisahnya, nantilah kapan-kapan. Wa fihi a'tallahul mulka li Sulaiman, Allah memberikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman juga hari Asyura. Wa fi hadzal yaum ghufira li Muhammadin ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Allah ngasih SK. Nah, SK kepada Nabi Muhammad. Apa isi SK-nya apa? Kata Allah, hai Nabi Muhammad, aku beri engkau diampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Nah, itu pemberian ampun untuk SK itu tuh pada hari Asyura. Jadi Nabi Muhammad tuh seandainya nanti kau punya dosa itu sudah aku maafkan dari sekarang, tidak apa-apa. Tapi kan Nabi tidak berdosa, tidak. Itu hebatnya tuh. Wa huwa awwalu yaumin, hari Asyura itu adalah satu hari atau awal hari khalaqallahu fihi dunya. Hari mula-mula Allah menjadikan dunia ini hari Asyura. Nah, dunia ini berapa hari diciptakan dunia? Ya, berapa hari? Allah menjadikan dunia berapa hari? Dapat hadiah tasbih digital. 1, 2, 18.000. 1.800. Berapa hari? 6 hari. Allah jadikan dunia 6 hari. Kada mampu ke Allah? Mampu. Sekejap bisa. Ngapa 6 hari? Itu kata ulama Allah ngajari kita bahwa bekerja atau berbuat atau melakukan sesuatu pelan-pelan. Ya, jadi sebesar ada terus. Wa awwalu yaumin nazala bihil matar, mula-mula turun hujan ke bumi hari Asyura. Minas sama yauma Asyura. Wa awwalu rahmatin nazalat ila ardi yauma Asyura. Allah menurunkan rahmat pertama ke alam dunia hari Asyura. Nah, faman shoma yauma Asyura, siapa orang yang puasa hari Asyura, maka annama shamat dahar kullah, seolah-olah dia puasa setahunan. Nah, siapa yang puasa hari Asyura, seolah-olah dia puasa setahun. Walaupun kada setahun, seharian gitu pahalanya. Tidak. Nah, ini supaya kita semangat gitu kan. Tidak. Wa huwa shaumul anbiya,
Hari Asyura itu adalah puasanya para nabi-nabi. Waman ahya lailata Asyura. Siapa orang yang menghidupkan beribadah pada malam hari Asyura, beribadah dia pada malam hari Asyura, faka'annama abadallah misla ibadati ahli samawati sab'i, maka seolah-olah dia dapat pahala seperti ibadahnya penduduk langit 7 lapis langit. Nah, mantap Pak. Yang percaya, yang kada-kada. Nama aku percaya. Ya, kan sabah mudah apa rasanya itu. Berapa ibadah ahli langit? Langit itu banyak betul penduduknya. Ini malam Lailatul Qadar itu sekentil cuman malaikat turunan dah. Penuh bumi ini, penuh Lailatul Qadar itu penuh bumi ini turunan. Kata ulama, seandainya jarum itu dijatuhkan dari langit, takkan bisa jatuh sampai ke bumi. Jarum kecil dijatuhkan, kada bakal jatuh sampai ke bumi. Kenapa? Sangkut di pundaknya para malaikat. Saking penuhnya malaikat turun pada malam itu. Itu hanya sekentil turunnya dah. Sekentil cuman turunnya. Ya. Kita beribadah malam hari Asyura itu sama ibadahnya penduduk langit yang 7. Wa man shalla fihi arba'a raka'atin, siapa yang sembahyang 4 rakaat dibaca bi kulli raka'atin alhamdulillah al-Fatihah, dibacanya tiap-tiap rakaat maratan sekali, wa qul huwallah, dan qul huwallah dibacanya pada tiap-tiap rakaat ihda wa khamsina mi'atan maratan, 50 membaca qul huwallahnya, 50 kali baca qul huwallah, banyak banget ghafarallahu lahu dzunuba khamsina aman, maka Allah ampuni dosanya sebanyak 50 tahun. Wa man saqiya fi yaumi asyura, ini yang bilang kopi tadi. Siapa yang memberi minum, berarti memberi kopi kan? Siapa yang memberi minum pada hari Asyura syurbatama, yang seteguk air cuman memberi orang minum, saqahullah yaumal qiyamah, maka Allah akan memberi minum terhadap orang itu pada hari kiamat kaksan segelas. Nanti di hari kiamat Allah kasih segelas air minum. Ketika diminumnya segelas yang diberi oleh Allah itu, lam yalma ba'daha abadan, takkan haus lagi orang tadi selama-lamanya. Nah, bagus bau ngopi hari Asyura. Tapi bukaan aja. Kalau orang ini ada puasa berarti lah ya. Disayang pula. Kayak apa caranya anak biri orang minum tuh, kayak apa caranya? Beri es orang anak berbuka tuh. Kasih es, aku pasang, jangan minum yang lain dulu ya, minum punya aku ya, bilang gitu. Jadi kita tuh memberi orang yang sedang haus tuh. Maka kita kalau dikasih bulan puasa, usahakan pertama sekali makan punya orang dulu. Kenapa? Supaya orang yang memberi itu pahalanya full. Paham lah? Tapi kalau makan punya kita, hausnya udah hilang kan? Nah, tinggal minum punya orang, dapat lagi pahala. Tapi menghilangkan hausnya, kada punya kita, kada punya orang tuh. Tapi kalau hausnya dihilangkan dengan punya orang tuh, nah ini pahalanya punya orang tuh, ya kan? Nah, bulan puasa kah apakah tidak puas bulan ini kaya? Nah, ini 2 jam nih, nah, sedikit lagi, habiskan ya. Wa ka'annama lam ya'sillah tarfata'in, maka Allah catat orang itu tidak pernah maksiat nanti di hari kiamat ya, seolah-olah dia tidak pernah maksiat sekejap mata pun. Mantap ngasih orang minum tadi ya. Wa man tasaddaqa fihi bisadaqatin, siapa yang bersedekah dengan satu sedekah, faka'annama la yuraddu sa'ilan qattu, seolah-olah sedekahnya tidak pernah ditolak sama sekali. Nah, wa man irtasala wa tatahhara yauma asyura, nih penting nih. Kita kalau kada bisa yang lain nih ya, siapa orang yang mandi. Nah, mandi ini pasti mandi lah. Hari Asyura setelah mandi dia bersih-bersih, pakai parfum ya, berbedak. Kalau cewek, cowok berbedak boleh juga. Yauma Asyura lam yumarrid atau lam yamrud fi sanatihi, tidak akan kena sakit, dia tidak kena penyakit ya, tidak akan ditimpa penyakit, tidak akan sakit satahunan itu, kecuali sakitnya tadi maradul maut, sakit yang membawa kepada mati. Jadi kalau sakit hati-hati, kita mandi besok nih, sakit dalam setahun tuh siap-siap, kalau sakit membawa
mati. Jadi artinya kalau kita sakit, kita punya persiapan. Oh mungkin aku mati, keterangannya ada, ya kan? Nah, sakit yang membawa mati. Nah jadi mandi ya. Insya Allah corona kada nempel, apalagi karena ya corona aja kada nempel. Kenapa? Kita mandi pada hari Asyura. Wa man masaha fi ra'sa yatim, siapa yang mengusap kepala anak yatim, nah diberi duit, diusap anak yatim, anak yatim sana, kan? Abah mamanya umpama ada, ya dah diusap kepalanya. Au ahsana ilaihi, atau berbuat baik kepadanya, dikasih nasi bungkus, kasih duit, itu namanya berbuat baik. Pakaan nama ahsana ila aitami waladi Adam kullihim, seolah-olah dia berbuat baik kepada anak cucu Nabi Adam seduniaan. Seduniaan, anak yatim seduniaan, seolah-olah tuh ya. Waman ada maridhan yauma Asyura, siapa yang mengunjungi orang sakit pada hari Asyura, maka nama Allah marda auladi Adam kullihim, seolah-olah yang mengunjungi orang sakit anak cucu Nabi Adam semuanya. Nah, banyak pahalanya tuh. Wa huwal yaumul ladzi khalaqallahu fihi al-arsya wal lahu wal qalam. Hari Asyura ini adalah hari pertama Allah menjadikan aras, Allah menjadikan lauhil mahfuz, Allah menjadikan qalam. Wa huwal ladzi yaumul ladzi khalaqa fihi Jibril. Jibril diciptakan hari Asyura. Wa rafa'a bi'i Isa, Nabi Isa diangkat ke langit hari Asyura. Ini yang terakhir. Wa huwal yaumul ladzi taqumu fihi sa'ah. Hari Asyura adalah hari bakal terjadinya hari kiamat, hari Asyura. Cuman katanya hari kiamat tuh hari Jumat, tapi nanti pasti bertepatan dengan hari Asyura. Berarti Senin ini belum hari kiamat, sebab hari kiamat hari Jumat dan hari Asyura. Jadi kalau hari Asyura hari Jumat, siap-siap, jangan kemana-mana ya, santai aja. Diingatkan dah hari kiamat hari Jumat dan hari Asyura tanggal 10 Muharram. Wallahu a'lam bishawab.